kita sudah masuk pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima, kalau tidak salah, berarti ada 2 pertemuan lagi menjelang ujian tengah semester. Tapi kita tetap lalui ya pelaksanaan perkuliahan ini. Nah, selanjutnya kita hari ini baru masuk ada 8, ada materi yang memang sudah saya siapkan di kelas. Untuk itu kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa mengakses ya kelas kita, kelas pembelajaran kita, kelas online, kelas Google Classroom. Di pertemuan 5 itu sudah tayang kehadiran dan juga tentang materi yang hari ini saya berikan. Namun sesuai dengan kesepakatan kita memang ada beberapa teman-teman yang memang harus melakukan presentasi. Kalau tidak salah hari ini ada 2 atau lebih ya kelompok yang akan presentasi. Nah, teman yang presentasi hari ini apa sudah siap atau belum? Nah, kita lihat dulu kelompok kita ya. Kelompok yang untuk melakukan presentasi kalau tidak salah sudah 2 ya. Sudah 2 kelompok yang melakukan presentasi. Nah, sekarang berarti ada beberapa lagi, kalau bisa 2 lagi ya yang presentasi hari ini ya, terkait dengan analisis kebutuhan kemarin ini sudah, kemudian desain instruksional juga sudah, kemudian pengembangan bahan ajar berbasis teknologi, dan sekarang itu ada tentang pengembangan media pembelajaran interaktif dalam pendidikan. Nah, ini silahkan teman-teman untuk bisa berpresentasi hari ini ya. Nah, selanjutnya apakah ada yang presentasi hari ini? Belum ada ya? Belum ada. Ini masih ya, silakan Ibu Juwita ya. Silakan Ibu Juwita. Ya, assalamualaikum Pak. Saya sama Pak Kosasi Pak. Nungguin Pak Kosasi atau gimana ya? Ya, yang kemarin izin ada pelantikan tugas negara ya, KPPS. Iya betul Pak. Hari ini mau presentasi Bu. Ini nih kosong nih ya, jangan di belakang Iya harusnya iya Pak. Ya silakan Bu, langsung tentang tema yang pertama ya. Iya Pak. Oke, ini depan silakan. Sana kosong tuh. Ini 2 kosong nih berdua nih. Pak Kosasinya ini sudah hadir? Pak Kosasinya sudah hadir ya? Belum ya? Belum Pak. Belum. Ya silakan Bu Nur untuk memulai saja presentasinya. Bagaimana Bu? Sudah disiapkan? Ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya membagikan layar ya Pak ya. Ya, diklik tanda panah ke atas, bagikan layar untuk presentasi. Sudah kelihatan belum ya teman-teman?
Sudah Bu. kelihatan, cuma agak kecil ya. Kayak di Ibu di handphone ya? Iya, Pak. Laptopnya dibawa ke kampus. Saya bagikan Ke yang lain juga boleh dibagikan ke yang bagikan ke lain, nanti yang lain ya PDF-nya. ya bisa menampilkan. Sudah saya bagikan ya teman-teman di grup. Ya. Saya mulai ya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah saya akan mempresentasikan harusnya sama Pak Kosasi ya. Tapi nggak tahu nih beliau belum masuk ke kelas, jadi saya mulai duluan. Dengan tema analisis kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Dari awal pertama kita dari pengertian kata sumber belajar. Kata sumber yang berarti suatu sistem atau perangkat materi yang sengaja diciptakan atau dia siapkan dengan maksud memungkinkan siswa belajar. Sedangkan belajar hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih sempurna sesuai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah daya bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai atau secara keseluruhan. Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses atau aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung di luar dari peserta didik atau lingkungan yang melengkapi diri mereka pada saat pengajaran berlangsung. Kesimpulan sumber belajar. Sumber belajar berdasarkan pemikiran para ahli pendidikan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa sumber belajar adalah segala sumber baik itu berupa daya, data, orang, lingkungan, dan wujud tertentu yang digunakan untuk mendukung proses terjadinya belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien dengan tujuan mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar mengajar. Jadi di dalam pengajaran sumber belajar ini sangat penting untuk pembelajaran. Manfaat sumber belajar salah satunya dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Pemanfaatan sumber belajar dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera, menambah wawasan pengalaman anak, memberikan informasi yang akurat, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan berpikir anak secara lebih kritis dan positif. Jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar menurut Association for Education Communication and Technology dalam Daryanto, sumber belajar dibedakan menjadi 6. Ada pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Kalau pesan merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal, yaitu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah atau pesan yang disampaikan dalam situasi pembelajaran. Lalu orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari atau penyimpan, pengelola, dan penyajian pesan. Jadi pesan di sini bisa sebagai gurunya atau tenaga pendidiknya. Bahan-bahan adalah suatu wujud tertentu yang
yang mengandung pesan atau saran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan sendiri seperti buku atau media pembelajaran. Alat-alat adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan tadi. Teknik sebagai prosedur yang runtut atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan. Ini contohnya misalnya RPP dan semacamnya. Lingkungan yaitu situasi di sekitar proses belajar mengajar terjadi. Lingkungan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan berbentuk fisik dan non-fisik. Nah, lanjut ke media pembelajaran. Media pembelajaran media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu yang dapat digunakan sebagai perantara untuk merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian peserta didik pada saat proses pembelajaran. Dilansir dari buku Strategi Mengajar oleh Saifuddin, media pembelajaran adalah semua alat dan bahan yang dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, koran, majalah, dan sekarang juga kita sudah menggunakan internet, media sosial, itu juga bisa menjadi bahan ajar atau media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga akan membutuhkan motivasi belajar. Dengan media pembelajaran, otomatis siswa akan lebih semangat dalam pembelajaran. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa. Metode mengajar akan lebih bervariatif, tidak hanya komunikatif verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi melakukan aktivitas pembelajaran lainnya seperti membaca, menceritakan, dan yang lainnya. Macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran berhubungan dalam 3 hal. Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan suara. Ada juga media visual yang hanya mengandalkan indera penglihatan, dan ada juga audiovisual, yaitu gambar dan juga suara. Lalu analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran adalah langkah awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembelajaran. Analisis pembelajaran terdiri atas analisis kebutuhan pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan ajar, memilih sumber belajar yang relevan, memilih dan merancang sistem evaluasi. Pentingnya media pembelajaran sangat penting untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang baik. Berikut beberapa pentingnya media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yang menarik itu yang terdapat medianya seperti video, gambar. Karena dengan adanya media pembelajaran lebih sangat variatif dalam pembelajaran. Pembelajaran yang menarik itu pembelajaran yang tidak hanya menggunakan buku, akan tetapi bisa melalui PPT, video, ataupun film yang ditayangkan kepada siswa. Media pembelajaran itu perlu karena jika ada media, kita bisa lebih semangat dalam belajar dan dapat menikmati setiap proses di dalam, dan media menarik itu bisa menggunakan video, lagu, gambar, film, dan sebagainya. Hasil analisis media. Slameto menyebutkan beberapa indikator terkait dengan analisis pembelajaran, yaitu minat belajar dapat dilihat berdasarkan perasaan senang, ketertarikan, dan keterlibatan siswa. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan pemanfaatan media pembelajaran yang baik diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar dengan memilih media pembelajaran yang tepat.
dapat meningkatkan interaksi antara guru dan siswa sehingga siswa tidak akan mudah merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran. Dengan menggunakan media dapat mengoptimalkan minat belajar siswa sehingga akan menghasilkan output yang baik. Sekian dan terima kasih. Jadi di sini analisis kebutuhan sumber belajar dalam media PAI, maaf saya tutup ya Pak. Jadi analisis sumber belajar PAI di sini yang tadi kita sudah bahas ada beberapa hal, salah satunya dengan media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini sangat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan agar anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran dengan baik dan juga mengerti pada saat dijelaskan. Media pembelajaran juga bukan hanya dengan metode ceramah saja, jadi guru bisa berinovasi dengan media pembelajaran yang ada seperti zaman sekarang yang sudah sangat canggih, bisa menggunakan video. Kalau pelajaran PAI mungkin bisa ditayangkan beberapa film yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut dan juga beberapa hal lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan apabila ada yang bertanya jangan susah-susah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah presentasi yang memang tentang analisis ya kebutuhan sumber belajar pada mata pelajaran PAI. Tadi ada yang angkat tangan ya, Pak Saiful. Ada yang bisa dikomentari mungkin Pak Saiful? Oke ya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi ini? Mungkin jika ada masukannya juga boleh masukan saran terkait presentasi dari saya. Ya. Ada yang mungkin ditanyakan terkait dengan materi ini tentang analisis ya. Jadi analisis kebutuhan itu sebagaimana telah kita bahas dari beberapa pertemuan yang lalu, didasarkan atas pertama gaya belajar siswa, yang kedua bagusnya memang kita menganalisis siswa dalam satuan pendidikan atau satu kelas ya, terkait dengan kebutuhan utama dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, kemudian rekan-rekan ada kelompok lagi yang akan presentasi hari ini? Atau sudah siap? Ada pertanyaan? Oke, jika memang tidak, maka Ibu Juwita ya tadi. Ibu apa tadi? Ya, itu silahkan untuk mengupload tugasnya dalam link kelas yang sudah saya siapkan ya. Nah, kalau memang tidak ada, kita akan lanjutkan materi ini pada tema yang kelima ya, kalau memang tidak ada yang presentasi. Nah, jadi sudah selesai Bu ya, terima kasih atas penyampaian materinya. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya ya, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Materi berikutnya ini ya adalah tema yang kelima terkait dengan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran PAI. Nah, sebelum itu saya mengingatkan teman-teman juga di kelas ya. Di kelas kita ini kita punya tema yang 4B. Di tema 4B ini ada tugas presentasi yang harus saudara kirimkan. Di sini baru ada 3 orang ya yang mengirimkan tugas presentasi. Sama Ibu yang tadi presentasi, kemudian Bu Leli tentang desain instruksional, demikian juga Bu Yeni tentang pengembangan
Nah, ini kemarin yang sudah presentasi, bagi yang belum, yang sudah menyusun, agar segera untuk bisa mengumpulkan, mengirim di tugas ini. Nah, selanjutnya adalah kita tugas yang kedua yang saya ingatkan kembali adalah bahwa teman-teman itu kemarin kita sudah menyampaikan materi dengan pembelajaran berbasis ICT, di mana seorang pendidik, guru agama Islam, PAI ya, pada saat ini harus mampu mengembangkan pola pembelajaran yang berbasis ICT. Ya, ICT kita lihat di sini yang baru menyelesaikan ini baru ada 3 ya. Pertama Pak Ahmad Sanusi, Bu Leli, dan Bu Yeni. Nah, teman-teman sekalian yang lain silahkan kirim, karena ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap guru, terutama guru PAI ketika mampu mengembangkan pembelajaran berbasis ICT. Ya, jadi mahasiswa STID Sirojul Falah harus mampu mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis ICT. Nah, silakan saudara buat, rekam, kirimkan linknya atau filenya di channel atau di tugas yang disertakan ini. Nanti kalau tidak disegerakan, maka setiap pertemuan itu saya coba ada memang hal kirim tugas ya. Pada saat ini kita mencoba belajar tentang media pembelajaran interaktif ya. Media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran PAI. Nah, apa sebenarnya pembelajaran interaktif itu? Atau bahasanya yang pertama adalah mengapa diperlukan pembelajaran interaktif. Ya, maka yang kita pahami adalah bahwa pembelajaran itu merupakan sebuah proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif ya, dalam situasi dalam situasi edukatif di mana satu sama lain saling memberikan interaksi. Seorang guru memberikan informasi dan memberikan tauladan nilai-nilai yang baik kepada peserta didik. Demikian juga peserta didik ya memahami apa yang disampaikan oleh guru sehingga terjadi interaksi yang bermakna. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran, saya pikir teman-teman sudah memahami apa itu makna pembelajaran, apa itu makna kurikulum, tetapi yang difokuskan kita pada saat ini pada mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI adalah bagaimana mampu mengembangkan pelajaran atau mata pelajaran PAI dengan media berbasis interaktif. Artinya mata pelajaran PAI juga harus mampu menyesuaikan dengan kondisi zaman. Karena spirit atau semangat dalam membelajarkan PAI itu adalah semangat untuk menggunakan metode belajar yang sesuai dengan zamannya. Alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Jadi ajarkan anakmu sesuatu karena mereka ini pada saatnya hidup tidak sejaman dengan zaman kita. Nah, itu pendidikan Islam adalah pendidikan yang antisipatoris berorientasi pada masa depan. Maka masa depan ini bisa kita prediksi pada saat ini, termasuk dalam pengembangan pelajaran PAI yang berbasis pada media atau interaktif. Nah, selanjutnya, pada saat ini
mengapa kita mengembangkan pembelajaran interaktif? Kita bisa memahami bahwa teknologi itu sudah merambah dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor pendidikan, di mana teknologi memainkan peran penting dalam pendidikan. Ya, sekarang kita bisa melaksanakan proses pembelajaran secara sinkronus, ya, walaupun kita berbeda di lokasi, ya, ada yang dekat, ada yang jauh, tapi kemudian jarak itu tidak menjadi halangan untuk belajar. Maka pola pembelajaran pada saat ini adalah bisa kita sebutkan dengan pola pelajaran sinkronus, asinkronus, dan kemudian atau hybrid, ya, ada gabungan dari sinkronus dan asinkronus. Nah, karena itu ini sangat memungkinkan dan direkomendasikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan seperti ini. Jadi hari ini kita melakukan pembelajaran yang sifatnya sinkronus. Kita berada di tempat yang berbeda, tapi dengan menggunakan media kita bisa belajar dalam frekuensi yang sama. Nah, berarti itu adalah sebuah kemajuan teknologi yang sebelumnya tidak ada, ya, 10 atau 15 tahun yang lalu kita tidak menemukan hal ini. Yang kedua adalah bahwa inovasi berbasis teknologi itu dapat meningkatkan proses belajar. Dulu proses belajar harus datang, ya. Kemudian ada bisnis cost, gitu ya, kalau kita kuliah di tempat-tempat yang mungkin strategis, ya, itu kan harus ada di kelas, sehingga proses pembelajaran secara sinkronus seperti ini pada masa dulu belum terbayangkan. Kemudian juga ketika mengembangkan pembelajaran terutama PAI itu juga kita harus memahami perbedaan individu. Jadi setiap peserta didik memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda. Karena itu memang konsep dalam Islam itu semua orang dilahirkan dalam kondisi fitrah, memiliki potensi untuk dikembangkan dalam kehidupannya. Karena itu seorang pendidik, seorang guru harus mampu mengarahkan potensi yang sudah dimiliki peserta didik. Karena itu tidak ada anak yang tanda kutip bodoh, ya, tetapi semua anak memiliki kecerdasan, di mana seorang pendidik, apalagi pendidik PAI, itu harus mampu memaksimalkan kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini sangat terkait dengan pembelajaran kurikulum merdeka, di mana dalam kurikulum merdeka seorang pendidik harus mampu dan benar-benar dapat memperhatikan keragaman peserta didik dalam menggunakan media, dalam menggunakan teknologi-teknologi lainnya, tetap harus memperhatikan keragaman peserta didik dan juga memiliki etika, ya, etika ketika mengajar dalam pengertian jangan sampai mengajar itu dapat menyinggung individu, menyinggung kelompok tertentu yang akhirnya membuat pembelajaran menjadi tidak baik atau tidak nyaman, dan itu harus diperhatikan secara baik. Kemudian juga mengapa kita menggunakan pembelajaran berbasis interaktif? Karena pembelajaran PAI, ya, terkadang lebih cenderung pada hal-hal yang itu saja, ya, karena pembelajarannya banyak tempatnya itu saja, modelnya juga itu saja. Maka penting bagi kita untuk menghadirkan nuansa yang berbeda di kelas. Jangan sampai proses pembelajaran yang ada di kelas itu sama saja dengan proses pembelajaran di mana anak-anak itu berada di dalam tanda kutip majelis taklim atau tempat-tempat pengajian yang memang memiliki pola-pola yang tidak seperti sekolah. Maka sekolah itu penting untuk menggunakan
nuansa-nuansa proses pembelajaran yang memang berbeda. Nah, kemudian pendekatan pembelajaran yang harus kita pahami adalah bahwa pendekatan pembelajaran itu ada klasikal dengan metode ceramah. Metode ceramah sampai saat ini bisa dibilang efektif ya, atau juga bisa dibilang tidak efektif. Guru sangat memiliki kecenderungan untuk menggunakan metode ini ya, karena memiliki keunggulan hemat waktu dan medianya juga tidak terlalu ribet gitu ya. Kemudian juga ekonomis dan praktis. Ekonomis dan praktis dalam persiapan ya tidak seperti menggunakan media yang lain, karena masuk kelas kemudian ceramah dan setelah itu selesai. Nah, karena itu model ceramah ini adalah model klasik. Ya, model yang memang dari dulu sampai sekarang tetap berlaku pada pelajaran apapun. Apalagi materi pelajaran PAI itu adalah materi pembelajaran yang memang menyangkut keyakinan dan keimanan. Karena itu proses pembelajaran ceramah dalam mata pelajaran PAI tampaknya lebih dominan. Karena itu memang penting bagi kita untuk mengubah pembelajaran-pembelajaran menjadi penggunaan media pembelajaran interaktif. Nah, kemudian namun walaupun itu diminati ada kelemahan ya. Pertama, ya ada beberapa yang dikeluhkan guru adalah intensitas bosan dari siswa itu tinggi. Ya, kita masuk, kemudian ceramah, intensitas siswa bosan itu tinggi, sehingga materi ceramah itu kadang didengarkan oleh siswa dan kadang juga metode yang membuat mudah ngantuk gitu ya, karena cenderung siswa harus memperhatikan intonasi dari apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian juga kadang untuk membuat kebosanan itu siswa kadang suka berulah dalam tanda kutip ya, artinya mereka kadang berisik ya, bicara dengan temannya, kemudian cuek atau tidak memperhatikan apa yang disampaikan gurunya, karena memang penggunaan metode ceramah itu sangat terkait dengan kemampuan seorang pendidik untuk mengeluarkan suara ya. Ketika memang suaranya, intonasinya tersusun dengan baik, tentunya ini akan menjadi perhatian peserta didik. Tapi ketika intonasinya tidak diperhatikan, maka itu menjadi kelemahan yang harus diatasi. Kemudian ceramah itu juga menjadikan guru sebagai sumber belajar utama. Maka ini perlu diatasi. Nah, salah satu yang diatasinya adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan memang media-media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, teman-teman nanti bisa mempelajari ya apa yang saya sampaikan ini dalam kelas ya, itu bisa di-download dan dipelajari. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan media pembelajaran interaktif itu sangat terkait dengan kemampuan seorang pendidik dalam memahami perkembangan teknologi informatika. Jadi seorang guru PAI harus mampu mengembangkan atau mampu menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Seorang guru PAI harus mampu membuat blog, membuat sites, membuat website ya yang bisa dilihat, dikunjungi oleh peserta didik,
memiliki akun-akun di media sosial yang bisa dibagikan dalam bentuk edukasi kepada peserta didik, dan hal-hal lainnya yang memang mendukung proses pembelajaran interaktif. Nah, kemudian kalau akhir-akhir ini juga ada banyak sekali kebijakan pemerintah ya terkait dengan bagaimana madrasah atau sekolah itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang sekolah itu sebenarnya harus juga memaksimalkan proses pembelajaran yang berbasis asinkronus ya. Artinya di samping punya kelas berdasarkan mata pelajaran di sekolah, berdasarkan mata pelajaran di sekolah itu kan sekolah kita punya mata pelajaran yang cukup banyak ya, lebih dari 10 pelajaran. Baik di sekolah, apalagi di madrasah ya, ditambah materi-materi yang banyak. Harusnya memang itu pun dievaluasi ya. Karena semakin banyak materi yang diberikan, itu juga semakin bias terhadap pemahaman siswa tentang pembelajaran. Nah, pembelajaran ini sangat diharapkan oleh pemerintah untuk menggunakan teknologi. Misalkan ada e-learning ya, pembelajaran yang disiapkan oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Agama pun sering ya mengadakan workshop, kegiatan-kegiatan untuk guru-guru agar mampu mengembangkan proses pembelajaran yang pembelajarannya interaktif. Tapi salah satu kelemahannya adalah memang guru-guru kita pada saat ini dalam praktiknya tidak fokus dalam proses pembelajaran, apalagi mengembangkan pembelajaran berbasis interaktif. Mengapa? Karena beban guru, apalagi guru sertifikasi ya, itu sibuk mencari jamnya yang kurang, sana kemari, kemudian juga disibukkan oleh laporan-laporan sertifikasi, sehingga concern terhadap pengembangan media dalam pembelajaran di sekolah itu tidak maksimal. Di samping juga tidak ada stimulus dalam tanda kutip reward ya dari madrasah, dari instansi-instansi yang terlibat di dalamnya untuk memberikan hadiah atau memberikan semangat bagi guru-guru yang memang mampu mengembangkan media pembelajaran berbasis interaktif ya, terutama dari materi-materi pelajaran. Nah, akhir-akhir ini kan guru sekarang disibukkan untuk mengikuti kegiatan workshop karena itu menjadi satu bagian yang dilaporkan untuk syarat sertifikasi misalkan. Nah, jadi memang proses pembelajarannya sangat ideal, tetapi memang proses implementasinya itu sangat kurang, apalagi dalam media pembelajaran berbasis interaktifnya. Nah, kemudian ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh akademisi dari UIN Sunan Kalijaga, ini tahun 2019, cukup lama, tapi menurut saya cukup relevan juga kalau kita kaitkan dengan keadaan saat ini, di mana mereka meneliti tentang pelajaran PAI. Salah satunya adalah pelajaran fikih, di mana pembelajaran tersebut kurang efektif, itu saja atau monoton, dan cenderung membosankan karena menggunakan metode mengajar yang klasik, ceramah, dan mencatat ya. Kadang-kadang model pembelajaran catat buku sampai habis CPSA gitu ya. Nah, sekarang untuk mencatat itu sepertinya memang sudah harus dikurangi karena kemampuan siswa untuk mengumpulkan informasi dari beragam sumber tampaknya sudah dipahami siswa dengan baik ya. Tapi memang banyak juga dari siswa kita yang tidak kreatif, sehingga proses pembelajaran yang dibebankan
dalam pembelajaran itu tidak tercapai. Nah, karena itu guru-guru PAI ini diarahkan jangan hanya memberikan materi dengan model ceramah, tapi harus membuat ya pembelajaran yang interaktif. Maka pada teman-teman semua ini harus mampu menggunakan media pembelajaran berbasis interaktif yang menyesuaikan dengan tema yang berkembang pada pelajaran PAI ya, tema-temanya misalkan tata cara berwudu itu kan bisa digunakan dengan media pembelajaran interaktif. Nah, kemudian ini ada semacam teoritis ya. Dulu pembelajaran itu bisa berbasis pada DVD atau CD ya, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi sepertinya sudah usang ya dengan menggunakan CD atau DVD. Maka sekarang ini sudah menggunakan multimedia. Nah, itu berbasis pada internet. Nah, berarti kalau mengembangkan media seperti itu, seorang pendidik harus mampu menggunakan atau memilih akun di media sehingga peserta didik dapat memahami apa yang disampaikan oleh pendidik tersebut. Nah, jadi kita jadikan dengan media interaktif ini, handphone itu kemudian tidak dijadikan sebagai musuh ya dalam proses pembelajaran, di mana siswa dilarang membawa handphone. Nah, maka kemudian dengan menggunakan media pembelajaran berbasis interaktif ini, malah sebaliknya menjadikan handphone sebagai sumber belajar, salah satu dari sumber belajar. Nah, kemudian rekan-rekan semua ya dalam pembelajaran ini adalah teori ya yang bisa dibaca, ada hipermedia dan segala macam. Nah, ada model-model media pembelajaran yang interaktif yang saat ini memang harus diakses oleh guru. Nah, sebagian media ini ada yang masih berjalan atau tidak, ya. Tapi ada yang sebagian besar masih berjalan. Misalkan kita bisa mengakses multimedia pembelajaran interaktif online itu melalui ada alamat ini, suaraedukasi.kemendikbud.go.id. Kemudian ada Jogja Beladar, ini sifatnya radio yang bisa diakses ya, podcastnya. Ini penting ya, setiap lembaga pendidikan itu punya akun ya, punya akun di mana akun itu mengangkat lembaganya buat podcastnya, tayangkan di YouTube, tayangkan di beragam media sehingga nanti orang lain bisa memahami lembaga pendidikan dan kekhasan ya pendidikan. Ini penting ya saat ini. Jadi sekolah jangan diam saja. Ketika sekolah ini harus tetap mempublikasikan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada orang-orang luar. Salah satunya adalah dengan podcast. Garapan-garapannya harus memang ada yang menangani. Kemudian ada sumber belajar Kemendikbud, audio kemendikbud.go.id. Kemudian media pembelajaran online berbasis visual ya. Ini banyak sekali. Ada media pembelajaran berbasis visual, ada multimedia untuk pembelajaran online, Google Class ya seperti Google Classroom. Ini memang platformnya adalah gratis, tapi kalau mau berbayar itu juga ada dengan fasilitas yang lebih memadai. Nah, karena ini kita sekarang ini selalu menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Ada Microsoft Teams, ada Moodle, dan segala macam. Ini harus mampu diakses oleh guru untuk menggunakan media pembelajaran interaktif. Ada multimedia untuk latihan soal seperti Google Form. Nah, Google Form juga teman-teman harus mampu menggunakan Google Form sebagai media pembelajaran. Ada Office Form yang juga quizzes. Ini untuk memberikan akses kuis kepada anak-anak ya, kepada mahasiswa, kepada peserta, kepada siswa. Dan ini juga harus punya akun. Guru-guru itu harus punya akun di sini. Kemudian media pembelajaran berbasis web, ada WordPress ya. Guru-guru harus bisa buat blog. Pada saat ini ada Blogspot, ada Google Sites ya. Saya sering menggunakan Google Sites ya. Ada Indonesia Montessori, ada Selingkar, Perform, dan seterusnya.
Ada media pembelajaran online berbasis games, edukasi Kemendikbud, game dan pembelajaran ya. Ada media pembelajaran untuk studi literasi, Google Search, ada Bing Search, ada Wikipedia, WikiHow. Ini harus dimanfaatkan ya oleh guru-guru ya, agar proses pembelajaran tidak hanya itu saja. Nah, kemudian juga ada multimedia pembelajaran interaktif online, audiovisual. Bisa menggunakan beberapa pilihan aplikasi seperti ada pembelajaran klasikal jarak jauh ya, seperti kita lakukan ini, ada Google Meet, ada WhatsApp, ada video call, ada Skift, Team, dan seterusnya. Ada multimedia pembelajaran basis video audiovisual, rumah belajar Kemendikbud, YouTube, Vimeo, ya, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman ini pada saat sekarang ini memang penting ya untuk memahami akses-akses ini. Walaupun akses-akses ini sekarang hampir semuanya menggunakan teknologi informasi berbasis internet, dan masing-masing ini memiliki kesamaan-kesamaan, paling tidak ada salah satu atau beberapa platform yang mampu digunakan oleh guru untuk memberikan pembelajaran berbasis interaktif pada mata pelajaran PAI atau mata pelajaran apapun, sehingga peserta didik itu lebih paham dan lebih dekat dengan dirinya dalam proses pembelajaran itu. Nah, kemudian juga di sini ada untuk membuat media pembelajaran interaktif audiovisual ya, ini banyak sekali. Ada Canva ya, Canva juga termasuk media sosial. Ada KineMaster buat video pembelajaran, Filmora, Wondershare membuat video pembelajaran. Ya, jadi saudara-saudara bisa membuat video pembelajaran itu di-share di YouTube, linknya di-copy bagikan ke siswa. Nah, nanti di kelas itu coba kamu pahami video ini, kemudian hal apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Nah, jadi itu memang hal-hal yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran berbasis interaktif. Nah, kemudian di akhir slide itu teman-teman saya minta ya untuk melihatlah bagaimana cara menggunakan model pembelajaran interaktif dari beragam platform yang berbasis termasuk quizzes ada di sini ya. Nah, karena itu mungkin saya berikan di di presentasi itu link-linknya agar nanti dipelajari dan didalami. Karena memang kalau kita membahas satu platform saja itu perlu waktu, dan ini tergantung kreativitas dari seorang guru. Nah, sekarang banyak sekali tempat kita untuk bisa belajar. Kita bisa bertanya bagaimana menggunakan Canva untuk pembelajaran, misalkan di aplikasi Canva, bagaimana menggunakan Google Classroom di YouTube, dan seterusnya. Nah, intinya ada kemauan, ada keinginan untuk merubah, sehingga proses pembelajaran PAI tidak hanya menggunakan metode ceramah, tapi menggunakan media berbasis interaktif. Nah, kalau dulu interaktifnya itu mungkin pakai CD, tapi sekarang CD hampir punah ya. Flash disk pun hampir punah. Sekarang penyimpanan sudah berbasis cloud ya, sudah berbasis awan, udara. Nah, karena itu bagi setiap pendidik, bagi setiap guru penting pada saat ini untuk memiliki tempat-tempat penyimpanan yang sesuai dengan zamannya. Nah, sehingga ketika kita nanti melakukan proses pembelajaran, nah itu tinggal kita panggil file-file yang kita butuhkan. Nah, itu mungkin ya teman-teman sekalian terkait dengan proses pembelajaran yang memang harus kita pahami untuk pembelajaran pada saat ini. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian di kelas ya, ini saya juga menginginkan kepada teman-teman itu untuk membuat media pembelajaran berbasis interaktif. Nah, caranya pahami
materi yang sudah diberikan. Nah, kemudian buat model pembelajaran interaktif yang ada di sini, bisa linknya ya yang saudara berikan, ataupun bisa video atau lainnya. Nah, di sini saya sudah membuat tugasnya. Jadi 4B ini adalah isinya tugas-tugas ya yang diberikan kepada teman-teman sekalian. Ada tugas pembelajaran ICT, ya ada tugas presentasi, yang presentasi ada pembuatan media pembelajaran berbasis interaktif. Nah, bagaimana menggunakan media pembelajaran berbasis interaktif itu ini tidak kita pelajari dalam pertemuan di perkuliahan, tetapi teman-teman semua bisa berkolaborasi atau mencari informasi dengan autodidak ya, agar mampu menggunakan salah satu metode pembelajaran berbasis interaktif memang dikembangkan saat ini. Nah, itu saja ya rekan-rekan sekalian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan. Kalau ada yang didiskusikan, disilahkan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan Bu Yeni. Iya, Pak, kan untuk yang tugas kemarin kan tugasnya itu ada yang membuat rekaman atau media pembelajaran PAI pada mata pelajaran yang saudara ampu berbasis ICT gitu ya Pak ya? Iya betul. Nah, untuk yang tugas hari ini kan buatlah pembelajaran media interaktif pada mata pelajaran PAI. Nah, untuk yang tugas kemarin kan saya membuatnya bukan rekaman video Pak, tapi saya membuat aplikasi di Google Sheets. Nah, itu saya buat lagi atau bisa pakai itu saya masukkan lagi ke tugas yang berikut yang sekarang, Pak? Ya, boleh pakai itu saja atau juga yang berbeda ya. Atau juga yang berbeda. Nah, site yang di Google itu kan memang salah satu media pembelajaran yang interaktif di mana siswa bisa melihat. Nah, di tugas yang ICT itu boleh dikirimkan atau juga kirimkan juga di tugas yang berbasis interaktif. Nah, cuma interaktif ini memang hampir sama ya. Cuma artinya kalau memang ICT itu memang kita menggunakan teknologi informasi, tapi kalau yang interaktif ini lebih cenderung siswa itu lebih memahami karena media itu bisa memberikan solusi atau jawaban dari hal-hal yang dibutuhkan oleh siswa. Misalkan media pembelajaran interaktif itu bisa menggunakan kuis ya, ada quizzes gitu ya, kita bisa gunakan itu, dan nanti modelnya seperti apa bisa linknya disampaikan di tugas itu ya, atau ibu misalkan kalau susah ada satu lembar halaman file yang isinya link yang nanti bisa diklik dan saya bisa melihat itu. Nah, karena itu pun salah satu bagian dari proses pembelajaran interaktif, di mana seorang siswa itu bisa menjawab pilihan ganda, misalkan langsung melihat skornya, ya itu pun bisa dengan Google Form misalkan. Itu Google Form juga bisa. Nah, yang saya harus mampu melihat teman-teman itu bisa itu gitu. Ya misalkan Google Form itu kan bisa disetting. Bisa kita gunakan jawabannya sudah kita buat, sehingga siswa itu kalau dia buat salah langsung koreksinya langsung muncul. Ketika dia klik langsung muncul ada. Ada juga siswa yang kita gunakan pertanyaan itu dengan menggunakan katakanlah token. Tokennya dari kita. Nah, token itu biasanya diberikan kalau siswa sudah memenuhi kriteria tertentu, nah kita berikan itu pun bisa, itu pun interaktif ya, dengan Google Form itu bisa interaktif. Tapi sebenarnya banyak sekali model-model pembelajaran yang berbasis interaktif itu yang harus kita lakukan, sehingga kalau itu kita lakukan, maka kemudian siswa pada akhirnya nanti akan disibukkan dengan tugas-tugas yang memang tugas itu bisa diakses dari handphonenya. Jadi ini pun akhirnya nanti akan mengurangi siswa itu membuka konten-konten yang negatif menurut saya gitu ya.
Nah, jadi silahkan saja Bu, itu kalau memang ICT itu termasuk juga interaktif, berarti samakan saja. Nah, silahkan saja, yang penting ada jejak digital yang bisa dilihat bahwa teman-teman bisa dan telah mengerjakan itu. Ya, ini penting sekali ya untuk pembelajaran saat ini. Itu mungkin Bu Yeni ya Iya, jawabannya. baik, Pak. Silahkan Bu ya. Ya kan di yang Google Sheet yang saya buat itu kan ada beberapa item ya Pak, ada materi, ada refleksi, ada video, dan terakhir itu ada evaluasi. Nah, evaluasinya itu kan saya pakai Google Form. Jadi bisa ya Pak satu paket itu untuk sekalian tugas yang ini ya Pak ya? Bisa, sangat bisa. Ya, baik Ya, Bapak, silakan terima kasih. dilampirkan saja Bu ya, tinggal dilampirkan di yang satunya, dilampirkan juga yang iya. keduanya, karena itu beragam. Nah, ini penting ya. Makasih Bu Yeni. Sama-sama Silakan Bapak. Pak Abdus Syukur, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Atau Pak Ahmad Kosasi. Pak Ahmad Kosasi, silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mohon maaf Pak Dokter, ini saya tadi agak lambat masuk. Ya Pak, tenang aja, silakan. Jadi nggak mungkin tadinya mau presentasi harusnya ya, jadwal saya harusnya. Ya, tadi presentasi sudah Bapak dengan Bu Juwita itu satu file atau beda? Sama Pak, satu file sama. Sama. Jadi kalau sama nanti tinggal Pak Ahmad Kosasi mengirimkan file di tugas 4B seperti yang file di Bu Juwita tadi presentasikan. Ya. Ya, siap Pak. Oke Pak, ini untuk yang saya izin bertanya terkait dengan yang tadi tugas. Memang saya belum mengumpulkan Pak. Memang kemarin kan saya nggak ikut di perkuliahan ya Pak ya. Jadi nggak tahu, dan juga saya baru buka kelas tadi pagi baru buka kelas. Nah, jadi saya belum begitu paham. Mohon dijelaskan kembali Pak. Mohon maaf ini jadi mengulang ke belakang nih. Harusnya kita ada ke depannya materinya, tapi kita mengulang ke belakang karena saya belum tahu terkait dengan tugas yang Bapak kemarin share itu, seperti itu. Mohon dijelaskan Pak. Makasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mungkin juga ada yang sama apa dengan yang ditanyakan oleh Pak Kosasi. Nah, karena memang kita proses pembelajarannya sinkronus dan asinkronus ya, bisa kita menggunakan sinkronus, kita di mana-mana berada, tapi bisa mengakses dalam satu tempat. Asinkronus itu berarti kita ada waktu tertentu, tidak hanya satu waktu untuk bisa mengaksesnya. Karena itu, teman-teman, saya harapkan untuk membuka kelas ini tidak 1 minggu sekali ketika mau kuliah saja. Tapi silakan dilihat di kelas kita, ada yang bertanya apa di sini di forum ya, kita bisa bertanya satu sama lain dan segala macamnya. Nah, terkait dengan tugas-tugas yang diberikan, saya sebenarnya sudah juga menyampaikan di tiap pertemuan itu ada rekaman materi ya. Jadi rekaman materi ini mungkin saya upload di YouTube, bisa dibuka, nanti bisa dilihat, sehingga nanti ada apa sih materinya, apa sih yang harus dikerjakan. Adapun terkait dengan tema ini, ada 4B ini sengaja saya buat untuk tugas. Tugasnya berupa apa? Pertama, tugas tentang pembelajaran berbasis ICT. ICT itu apa? Nah, nanti kita bisa dipahami pada materi yang disertakan pada 4 ini, yaitu seorang guru PAI harus mampu membuat media berbasis informasi dan teknologi, ya berbasis ICT itu komputer ya, berbasis teknologi. Nah, karena itu saya ingin merekam teman-teman semua mampu untuk membuat model pembelajaran berbasis interaktif itu. Nah, contohnya, nah di sini ada ya teman-teman yang sudah membuat, ada yang membuat PPT, ada yang membuat dengan video tapi berbasis pada berbasis pada seperti karakter ya. Dia membuat video tapi yang ngomongnya adalah dia, tapi gambarnya adalah seperti karikatur. Nah, gitu kan bagus tuh. Apalagi sekarang ini proses
pembelajaran teknologi itu sudah berbasis artificial intelligence. Nah, sekarang saudara bisa mudah sekali sebenarnya membuat media pembelajaran seperti itu. Nah, ini nanti Pak Kosasi kalau memang sudah membuat, ya minimal lah model file presentasi lah, paling tidak. Tapi itu harus dibuat oleh Bapak sendiri, ya, jangan dibuatkan oleh orang lain. Kenapa? Karena memang yang pentingnya adalah gurunya itu mampu membuat file-file yang bersifat interaktif. Nah, di file presentasi juga bisa disertakan video, bisa disertakan suara, atau bisa disertakan lainnya. Dan file presentasi sekarang sudah cukup berkembang. Ya, jadi itu ICT. Kemudian kalau pembelajaran yang ini nih, media pembelajaran yang saat ini itu memang berbasis cenderung pada website ya. Misalkan guru PA itu harus juga memiliki kelas virtual. Kelas virtualnya dengan apa? Dengan Google Classroom. Kan sekolah tidak memfasilitasi misalkan. Ya, tapi kan ada platform yang gratis. Nah, di mana sekolah, di mana setiap guru itu bisa membuat, dan semua siswa saya pikir memiliki handphone, di mana handphone itu kita ajak anak-anak itu untuk belajar di kelas itu. Nah, misalkan tugasnya untuk mereka membuat rekaman ketika membacakan surah apa, nanti silakan masukkan di kelas. Nah, kan itu bisa kita gunakan, dan itu salah satu cara untuk menggunakan media berbasis interaktif. Nah, apa saja? Nah, tadi kan sudah disampaikan ya, ini misalkan bisa dicek di link ini ya, nanti cara-caranya menggunakan media, karena memang kalau satu saja kita buat ini tidak cukup waktunya. Misalkan bagaimana sih cara membuat kelas virtual, Google Classroom. Nah, terus bagaimana cara tugas-tugas, mengirim tugas, men-setting tugas, men-setting kehadiran, dan segala macamnya. Nah, saya minta nanti Bapak dan Ibu juga bisa belajar. Dari mana belajarnya? Kita kan pasti semua sudah bisa mengakses YouTube, ya kita tanya saja di situ, karena mungkin nanti ada video yang bisa menjelaskan bagaimana caranya. Nah, kalau itu nanti Bapak kemudian praktekkan, buat, dan kalau memang sudah buat nanti bisa dikirimkan linknya atau videonya atau model pembelajarannya pada link yang sudah saya sertakan itu. Ya, mungkin itu Pak Kosasi jawabannya ya. Jadi kalau proses pembelajaran online ini, Anda misalkan Bapak-bapak tidak bisa mengikuti, biasanya saya menyertakan rekamannya. Dan rekaman itu ada di kelas, bisa dilihat kapan saja, karena kita pembelajarannya asinkronus. Jadi bisa cek kelas kapan saja, walaupun proses pembelajarannya terjadwal. Terjadwal itu namanya adalah sinkronus. Jadi kita mensinkronkan, karena kalau sinkronus ini maka saya harus setting kehadirannya. Tapi kalau asinkronus bisa seminggu saya setting kehadirannya. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu masuknya kapan saja. Nah, itu pun bisa digunakan ketika Bapak dan Ibu mengajar di sekolah, ya, di madrasah. Karena mau tidak mau sekarang baik orang tua maupun siswa sudah sangat dekat dengan teknologi, sudah sangat dekat dengan handphone, Android, dan berbasis lainnya. Ya, itu mungkin Pak Kosasi ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, mungkin sama-sama, ada Pak. lagi teman-teman yang ingin didiskusikan. Oke, jadi memang perlahan tapi pasti beban mata kuliah ini semakin lama semakin banyak ya. Karena itu jangan ditumpuk ya, dikerjakan sekreatif mungkin, sedapat mungkin, ya, karena memang kita terlibat dalam proses pembelajaran. Karena kita pembelajarannya online, nah di kelas itu kalau Bapak dan Ibu ada kesulitan, silakan ditanyakan di forum ya, jangan malu-malu untuk bertanya, karena itu adalah ruangan kita bahasanya, walaupun ruangannya berbasis virtual, tapi semua kita bisa mengomentari itu. Nanti kalau ada kesulitan dan lainnya bisa bersama-sama untuk menyelesaikannya. Itu saja Bapak dan Ibu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah juga kalau ada
rekaman ini nanti akan saya sertakan. Mari sama-sama kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya, terima kasih ya. Saya izin pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.